Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmaini. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas UIN Alauddin Makassar. Baik, saya di sini ingin mereview dua jurnal. Yang pertama, jurnal nasional dan jurnal internasional. Selamat menyaksikan, guys. Oke guys, baik, saya di sini akan menjelaskan jurnal nasional yang berjudul itu Kadar Lemak Jajanan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, oke baik, adapun nama penulisnya yaitu Harun Al-Rashid, Sony Agung Santoso, Mita Permatasari Araminta. Nah, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, diterima pada bulan Maret 2018, direview bulan April 2018, dan dimuat pada bulan Juni 2018. Nah, adapun latar belakangnya yaitu lemak banyak ditemukan dalam makanan sehari-hari, termasuk jajanan. Mahasiswa termasuk kelompok yang sering mengonsumsi jajanan. Konsumsi jajanan dengan kadar lemak tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi. Nah, oke baik, adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar lemak total pada jajanan yang sering dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Penelitian potong lintang ini dilakukan dengan mengumpulkan 32 sampel jajanan dipilih dengan non-random sampling. Sampel jajanan ini terdiri dari 8 kelompok, yaitu kentang goreng, leci, batagor, siomay, Taiwan, straight snack, roti bakar, batagor, cilok, dan jesuke. Nah baik, adapun metode yang pertama itu rancangan atau desain penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan potong lintang atau cross seksional. Pada penelitian ini terdapat 8 kelompok jajanan yang diteliti. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2017. Nah, yang kedua itu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil analisis laboratorium jajanan yang menjadi sampel penelitian. Nah, yang ketiga, sasaran penelitian atau populasi atau sampel atau subjek penelitian. Metode pengambilan sampel jajanan dilakukan dengan cara convenience sampling atau non-random. 8 kelompok jajanan yang diteliti adalah kentang goreng, batagor, leci, Taiwan, straight snack, siomay, roti bakar, jesuk atau jagung, susu keju, dan cilok. Setiap kelompok jajanan terdiri dari 4 sampel makanan yang berasal dari 4 penjumlah jajanan berbeda, sehingga jumlah total sampel sebanyak 32 buah. Nah, yang keempat itu pengembangan instrumen dan teknik pengumpulan data. Seluruh sampel jajanan dikumpulkan oleh peneliti dari para penjual jajanan. Pembelian sampel makanan dilakukan secara bertahap. Sampel makanan yang dibeli kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan makanan digital dan dicatat beratnya. Nah, yang kelima, teknis analisis data. Hasil pengukuran kadar lemak total dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai rata dan simpang baku untuk masing-masing kelompok jajanan. Analisis perbedaan rata kadar lemak total antara kelompok jajanan menggunakan uji ANOVA. Sebelum uji ini dilakukan terlebih dahulu dilakukan analisis distribusi data menggunakan uji Shapiro-Wilk dan menunjukkan hasil data terdistribusi normal. Hasil Levene test juga menunjukkan bahwa kadar lemak total jajanan yang diteliti homogen sehingga memenuhi syarat untuk uji on-one ANOVA. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok jajanan dengan kadar lemak tertinggi adalah kentang goreng dengan nilai rata sebesar 7,9 G dalam 100 G makanan. Tingginya kadar lemak pada kentang goreng diduga berasal minyak goreng yang dipakai saat menggoreng, karena proses pemasakannya harus deep fried atau terendam minyak. Kadar lemak dalam makanan berbanding lurus dengan lama penggorengan.
Lemak yang terserap oleh kentang saat digoreng lebih tinggi jika dibandingkan yang diserap oleh daging ayam dengan waktu penggorengan yang sama. Selain itu, lemak pada kentang goreng juga dapat berasal dari mayones yang ditambahkan pada makanan saat disajikan. Mayones memiliki kandungan lemak yang tinggi yaitu sebesar 70-80% karena mayones merupakan emulsi minyak dalam air. Berdasarkan hasil uji post-hoc, kadar lemak kentang goreng tidak berbeda bermakna dengan kelompok jajanan Batagor, Veggie, dan Taiwan Street Snack. Oke, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini memberikan kesimpulan kelompok jajanan yang memiliki kadar lemak dari energi yang tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah kentang goreng, batagor, weci, Taiwan, street snack, siomay, roti bakar, jesuk, dan cilok. Mahasiswa diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam memilih jajanan yang akan dikonsumsi. Konsumsi satu porsi jajanan masih dalam batas aman menurut anjuran kebutuhan lemak sehari-hari. Namun, konsumsi lebih dari 2 porsi jajanan, khususnya jajanan yang digoreng, perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit kronis seperti hipertensi maupun obesitas. Halo guys, nah tadi itu adalah penjelasan jurnal yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua. Selamat menyaksikan. Oke baik, kita masuk ke jurnal yang kedua yaitu jurnal internasional yang berjudul Hubungan Body Fat dan Resist Reading dengan Cardiorespiratory Fitness mahasiswa. Nah, adapun nama penulisnya yaitu Arvin Dery Listiandi, Didik Rilastio Budi, Rifki Festiawan, Reshandi Nugraha, Faiz Fauzi, Rafdal Saiful Bahri. Nah, menerima tanggal 5 Mei 2020, revisi tanggal 27 Mei 2020, diterima tanggal 5 Juni 2020. Nah, adapun link jurnalnya guys di bawah ini. Nah, adapun latar belakangnya yaitu penelitian ini memiliki latar belakang untuk mengetahui sejauh mana cardiorespiratory fitness mahasiswa, karena sebagai mahasiswa olahraga tentunya memerlukan aspek kebugaran dalam menjalani setiap perkuliahan, khususnya perkuliahan praktik. Nah, adapun tujuannya yaitu bertujuan untuk melihat hubungan body fat dan physique reading dengan cardiorespiratory fitness mahasiswa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif korelasional. Metode penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah korelasional. Adapun hasilnya itu yang pertama data pengukuran body fat. Setelah dilakukan pengukuran body fat terhadap 46 orang sampel dengan menggunakan Tanita BC 541, seluruh sampel memenuhi 4 kategori yang tersedia dalam pengukuran body fat. Yang kedua, data pengukuran fashion rating. Setelah dilakukan pengukuran fashion rating terhadap 46 orang sampel dengan menggunakan bioelectrical impedance analysis Tanita BC 541 dari keseluruhan 9 kategori yang tersedia untuk pengukuran fasting rating dari 46 orang sampel masing-masing termasuk dalam 7 kategori. Yang ketiga, data pengukuran cardiorespiratory fitness. Setelah dilakukan pengukuran cardiorespiratory fitness 46 orang sampel dengan menggunakan MFT dari 6 kategori yang tersedia. Seluruh sampel hanya termasuk dalam 5 kategori. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah kesimpulan dalam penelitian ini adalah didapatkan hasil bahwa body fat, fasting rating dan cardiorespiratory fitness saling memiliki hubungan satu sama lain atau berkolerasi sebesar 0,584 yang termasuk dalam kategori sedang. Penjelasan hubungan tersebut adalah apabila body fat,
percentage tertinggi bisa mengurangi kualitas cardiorespiratory fitness. Begitu pula dengan Pesquist rating atau bentuk tubuh juga sama-sama memiliki hubungan dengan cardiorespiratory fitness. Dengan bentuk tubuh yang kurang ideal, maka akan berbeda tingkat cardiorespiratory fitness dengan yang bertubuh ideal. Baik, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.